Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini. Di video kali ini gua akan bahas sebuah project yang gua rasa cukup menarik dan dia market cap-nya itu masih kecil lah ya. Jadi sebelum kita masuk, teman-teman bayangkan ya, teman-teman buka YouTube sekarang ya, nonton YouTube, terus ada ads-nya, ada iklannya, ya kan? Itu artinya kan teman-teman mensupport konten kreator ya. Teman-teman mensupport konten kreator, lalu teman-teman juga dapat ilmu dari menonton YouTube tersebut gitu loh, atau mendapatkan informasi. Nah, bayangkan kalau ada satu fitur tambahan di mana setiap teman-teman nonton iklan di YouTube tersebut, di video tersebut, itu teman-teman dapat token secara gratis ya, teman-teman dapat duit gratis ibaratnya kayak gitu. Jadi setiap teman-teman lihat ads, teman-teman nggak hanya support si konten kreatornya, tapi teman-teman juga dapat reward berupa token. Nah, ini adalah project yang kurang lebih seperti itu gambarannya, yaitu adalah iOS Network. Kalian bisa lihat ya, ticker itu adalah iOS, AIOZ ya, iOS gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. iOS ini itu di ranking 612, di mana harganya itu saat ini itu $0,3 per satu tokennya. Lalu maksimal supply dia kan bisa lihat ya di angka 1 miliar, dan sirkulasi supply itu di angka 171.347.613 iOS token atau 17%-nya. Dia pertama kali dibangun di jaringan Ethereum, namun dia juga ada BEP 20-nya ya. Jadi kalian bisa beli di jaringan BSC maupun di jaringan Ethereum. Market cap-nya sendiri saat ini itu masih 51 juta, ya, masih kecil. Volume transaksi 24 jam itu ada di angka 11 juta. Lalu full daily market-nya itu di angka 302 juta US dollar. Oke, untuk chartnya sendiri kan bisa lihat ya. Ini untuk chart 7 harinya ya, dia dari stagnan, dia mulai ada peningkatan nih, ya ada peningkatan. Cuma saat ini sekarang lagi koreksi ya. Nah, kalau teman-teman lihat dari all-nya, waktu terakhirnya, nah kalian bisa lihat ya chartnya ya. Jadi itu awalnya dia di angka 2,5 dolar untuk all time high-nya. Kita bisa cek di sini. Em, Ya, di sini ya teman-teman bisa lihat ya, all-time high itu di angka 2,67 dolar. Itu di April tanggal 3, 2021 atau 7 bulan lalu ya. Lalu all-time low-nya itu di angka 0,16 dolar. Itu di 21 Juli 2021 atau 3 bulan lalu. Oke, jadinya kalian bisa lihat ya, perbandingan all-time high sama all-time low-nya. Oke ya, sisanya teman-teman coba analisa sendiri aja untuk chartnya. Next, kita lihat ke project-nya ya. Jadi seperti yang tadi gue bilang, iOS ini bisa dibilang adalah sebuah layer one blockchain dengan sistem itu adalah Base Content Delivery Network atau disingkat dengan CDN. Content Delivery Network. Jadi dia punya sebuah blockchain sendiri, di mana blockchain sendiri ini berfokus pada era internet streaming. Oke, jadinya kita sebagai pengguna bisa melakukan streaming, nonton, kita juga bisa melakukan live, lalu mengupload video sama seperti YouTube. Jadi benar-benar tampilannya tuh bisa dibilang 100% mirip YouTube lah. Bedanya yang tadi gue bilang, si konten kreator itu bisa dapat duit ya dari kalian nonton iklan. Lalu kalian yang nonton iklan pun itu juga bisa dapat duit, yaitu token iOS juga. Jadi bisa dibilang si pengupload video maupun si penonton sama-sama diuntungkan di sini. Oke? Nah, di sini dia punya aplikasi, itu ada tiga, yaitu iOS Tube, lalu ada iOS OTT, dan iOS TV. Ya, iOS Tube ini bisa dibilang kayak YouTube lah, ya, high quality content of cryptocurrency. Lalu iOS OTT ini bisa dibilang subscription video service, seperti itu ya. Jadi kalian bisa memilih film-film ya, atau movie atau show yang kalian suka gitu. Jadi nantinya kayak Netflix gitu ya, sistemnya jadi kayak Netflix, kayak Disney Plus ya dan lain-lain. Jadi kan bisa nonton tuh film-film ya. Lalu dia ada iOS TV. Ini ada live streaming app untuk berbagai TV ya, broadcasting seperti itu. Jadi bisa dibilang dia memang fokusnya itu untuk ke bagian penyiaran atau media yang kita bisa tontonkan kayak gitu. Lalu di sini dia juga ada join the network, karena dia punya blockchain sendiri ya, kalian bisa berpartisipasi di iOS networknya. Dengan cara apa? Dengan cara menjadi seorang
node running atau bisa dibilang ya kurang lebih mirip lah seperti validator. Cuma kalau validator itu kan memvalidasi transaksi. Sedangkan kalau dia ini adalah lebih tepatnya adalah node running, di mana node-nya ini itu berfokus untuk di bagian streamingnya. Jadi semakin banyak kalian melakukan node running ini, maka hasil streamingan orang-orang itu akan bisa jauh lebih cepat, ya, kualitasnya lebih bagus tanpa perlu internet yang tinggi kayak gitu. Jadi bisa dibilang internet itu walaupun slow, lagi lambat, tapi tetap streaming itu hasilnya bagus ya, dan juga cepat. Jadi itulah kelebihan dari iOS daripada YouTube. Kalau YouTube kan kalau kalian nonton video kan tergantung dengan kualitas internet kalian, bener nggak? Kalau iOS ini itu dia tergantung dari node-nya. Karena apa? Karena kalau YouTube itu servernya hanya satu di tempatnya YouTube sendiri. Sedangkan Node itu adalah menjadikan orang-orang yang melakukan running Node ini sebagai servernya, sehingga apa? Sehingga kita streaming itu jauh bisa lebih cepat. Jadi sebenarnya kurang lebih dia mirip kayak sistem downloadnya itu BitTorrent ya. Jadi kalau kalian tahu kan ada BitTorrent chain ya nantinya ya, BitTorrent chain untuk orang supaya download lebih cepat. Nah, ini adalah lebih mirip kayak BitTorrent chain tersebut kayak gitu. Jadi kan bisa streaming jauh lebih cepat lagi. Oke. Nah, problemnya adalah yang kayak tadi gue bilang ya, streaming experience ya, apa ada bufferingnya. Lalu kalau kalian pengen nonton 4K, apalagi 8K, itu bisa jauh lebih lambat ya. Ada buffering kalau internet lemot. Lalu costly infrastructure, di mana kalau kayak YouTube itu biaya costnya besar. Lalu dia skalabilitasnya juga terbatas. Sedangkan kalau iOS Network itu bisa mengatasi semua masalah yang ada. Nah, ini solution yang diberikan oleh si iOS blockchain ya dengan base CDN. Ini gua kayak nggak perlu jelasin ya, takutnya kalian bingung. Cuma kalian bisa lihat sendiri aja lah untuk flowchartnya seperti apa ya. Oke. Nah, ini ada roadmap-nya, kalian bisa lihat. Untuk roadmap sendiri di kuartal 3 2021 itu adalah file storage distribution optimization, edge node smart caching, dan AI smart routing delivery. Nah, ini tiga ini itu udah selesai yang hijau ya. Lalu kalian bisa lihat yang di kuartal 4-nya itu ada iOS Network Mainnet versi 1. Nah, mainnetnya ini itu akan dikabarkan diluncurkan pada akhir tahun ini, yaitu Desember ya. Perkiraannya Desember atau akhir November lah. Kenapa? Karena yang sekarang ini itu adalah testnet gitu loh. Jadi nanti kita lihat seperti apa testnetnya. Kita sudah bisa akses testnetnya dan kita sudah bisa coba. Nanti mainnetnya kurang lebih mirip sama persis kayak testnetnya kayak gitu. Lalu dia ada iOS Native Migration, Blockchain Explorer Enhancement, lalu iOS Native Wallet Integration, jadi dia ada walletnya juga. Lalu ada Edge Node Upgrade, ada Setting Customization, CLE, lalu dia akan meluncurkan iOS Cube versi 2. Di mana saat ini versi yang testnetnya itu adalah versi pertama kayak gitu. Lalu di kuartal 1 2022-nya itu adalah iOS Network Mainnet versi kedua, di mana dia ada smart contract, ada multi codec adaptive bitrate streaming, lalu ada iOS native wallet browser extension. Ya, kayak extension itu kayak gimana? Kayak kalian buka ini ya, kayak kalian buka MetaMask di browser. Nah, ini kan wallet extension nih. Kayak gitu. Lalu di kuartal 2 2022-nya itu adalah iOS Fungible Token ya. Jadi dia video itu kan dalam bentuk NFT, jadinya disebutnya iOS Fungible Token, yaitu iOS RC20 ya. Jadi dia tag videonya itu adalah RC20 kayak gitu. Lalu ada iOS DEX Decentralized Exchange. Jadi iOS ini nanti akan munculkan DEX ya. Kalian bisa swap token, kalian bisa menjual token kalian, menjual iOS yang menjadi USDT atau Binance USD atau stablecoin lainnya, lalu kalian bisa tarik menjadi rupiah. Lalu dia juga ada iOS Non-Fungible Token NFT ya, menggunakan iOS RC 721 dan iOS RC 1155. Lalu next dia nanti ada iOS NFT Marketplace dan juga Decentralized File Storage Network. Oke, jadi nanti dia ada bisa dibilang kayak cloud, data cloud lah ya, kita bisa menyimpan data-data kayak gitu secara decentralized. Lalu dia juga ada iOS Team. Nah, tim ini juga sebenarnya cukup terbuka ya, kan bisa cek semua, dia ada Twitternya, ada LinkedIn-nya. Ya kan tinggal klik tombolnya aja. Nah, kalian bisa analisa satu persatu timnya. Apakah memang timnya ini ahli di bidangnya masing-masing atau enggak ya.
Kalian bisa lihat kayak Herman J. Putra itu founder dan CEO, lalu ada Hien Nguyen sebagai head of blockchain, lalu ada Triun Nguyen sebagai CTO ya, Chief Technology Officer, Hong Nguyen sebagai project manager, dan Quantran itu sebagai head of AI. Sisanya sih paling kayak berita ya, berita. Lalu di sini dia juga, nah ini kelebihan dia yang lain adalah dia ini punya teknologi partnership, kan bisa lihat ya. Ada Let's Encrypt, lalu ada Nvidia. Nah, kan bayangin ya, Nvidia aja itu bekerja sama atau partner dengan iOS Network. Ya, jadi memang Nvidia itu kan cukup terkenal ya dalam bidang VGA dan lain-lainnya. Nah, dia juga sudah bekerja sama dengan iOS Network. Lalu selain itu dia juga ada Qualcomm, ya, kalian bisa tahu sendiri Qualcomm juga cukup besar, cukup terkenal. Lalu dia ada Academia Collaboration dengan Imperial College London, University of Liverpool, dan juga University of Adelaide. Oke, lalu ada media content partnership, ada Big Cat, Omni, Milk, Mogul, lalu ada Blockchain Economic Partnership, itu Prince Group, lalu ada UNDP. Oke ya, nah kita sekarang lihat ke testnetnya sekarang. Jadi kan kita udah lihat timnya nih, kita sekarang lihat ke testnetnya. Nah, testnetnya ini gue udah buat akun ya. Jadi sebelum kalian muncul tampilan seperti ini, itu kan harus buat akun dulu ya. Kalian harus buat akun dulu. Ya sama lah kayak YouTube ya, kan harus buat akun Google. Nah, ini bisa bilang akun khusus di iOS YouTube-nya kayak gitu. Ini kan bisa lihat ya, masih testnet ya. Nah, di sini kan bisa lihat akun gua yang di pojok kanan. Di sini ada promote your video, ada upload video. Nah, kalian bisa upload video kalian. Lalu kan bisa mempromosikan video kalian supaya ditonton oleh orang kayak gitu. Lalu di sini ada pilihan bahasa, baru ada dua ya, Inggris dan China. Oke, nah di akun kalian ini nanti itu kalian bisa pilihan kayak top up, management, dan my wallet. Kalian bisa menghubungkan wallet iOS Tube kalian dengan wallet si iOS-nya kayak gitu. Nah, di sini contoh, di sini gue ada nambah 0,018 token iOS. Jadi tadi gue udah coba. Contohnya di sini kita lihat ya salah satu video aja deh. Apa nih enaknya nih? Anggap gue video ini ya. Oke, ini loadingnya memang agak lama karena ini masih testnet ya, jadi belum mainnet. Nah, ini ya contohnya ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri tampilannya kurang lebih ya sama persis dengan YouTube. Di sini ada kategorinya, ada home, my channel, premium, lalu di sini ada video-video yang direkomendasikan. Lalu kalau kalian scroll ke bawah ya sama lah, ada tombol komen, kalian bisa memberikan komentar, lalu di sini ada profile si pengupload, kalian bisa like, dislike ya, dan lain-lain. Nah, di sini ada informasi tambahan kalau kalian lihat ya. Di sini di bawah kanannya itu kan bisa lihat ya ada ads 2, lalu ada rewardnya 0,021, lalu di sini ada yang awas coin earn ya 0 ya. Nah, setiap kalian memutar video yang ada muncul pojok kanan seperti ini, kalian lihat di videonya ya. Ini kan ada yang di barnya kelihatan nggak ya? Ada yang warna oranye nih. Ada dua ya, satu, dua. Jadi itu ads-nya ada dua dan di waktu tersebut. Contoh kita skip. Nah, ini harusnya masuk ke ads. Nah, ads-nya ini kalian tunggu dan kalian nonton sampai selesai, nggak boleh di skip. Ya kan di sini bisa skip ads nih. Ya, itu kalian nonton sampai kelar. Nah, ketika kalian sudah nonton sampai kelar, nanti ads yang di sini akan berkurang jadi satu, lalu reward ini akan masuk ke yang bawah sini. Oke? Nanti rewardnya tuh masuk ke situ tuh. Kayak gitu. Nah, kalau kita skip, nah, nggak dapat. Kalau kalian skip nggak dapat koinnya kayak gitu. Jadi nantinya kurang lebih cara kerja iOS Stop-nya itu seperti kayak gitu. Oke ya, jadi kalian bisa nonton berbagai video dan kalau nggak salah katanya dia bisa menghubungkan em, dia bisa menghubungkan platform iOS Stop ini ke YouTube. Jadi kalian tetap bisa nonton video-video di YouTube melalui platform ini dan kalian dapat reward berupa token kayak gitu. Oke ya, kita lihat sosial medianya sekarang. Sosial media sendiri ini dia baru 63 follower dari Januari 2021. Sebenarnya project ini udah cukup ada ya dari lama. Kalian bisa lihat kalau kita lihat ke all-nya, itu dia sudah listing itu pada tanggal 3 bulan 4 ya. 3 bulan 4 berarti April ya, April, dan dia sudah buat dari Januari dulu kayak gitu. Jadi setelah 4 bulan berlalu dia baru listing. Kalian bisa lihat cukup aktif ya. Dia udah listing di PancakeSwap, kalian bisa beli di PancakeSwap. Dia juga ada di Uniswap, lalu dia juga ada di KuCoin,
dan juga Get.io, dan juga ada di Indodax kayak gitu. Oke ya. Jadi inilah update-update-nya. Kalian bisa join, kalian bisa lihat, follow. Lalu untuk Telegramnya itu ada di angka 15.000 member. Oke, jadi ya memang nggak begitu banyak membernya. Cuma kalau kalian pengen ngobrol, tanya-tanya sama admin ya tentang kelanjutan update-nya seperti apa dan lain-lainnya, gue sarankan kalian join komunitasnya, itu penting banget kayak gitu. Supaya kan juga lebih yakin buat investasi dan ngehold si iOS token ini kayak gitu. Oke. Paling gitu aja sih review gua tentang project underrated ini ya. Ini masih underrated banget menurut gua. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu, ketika kalian buka YouTube ya, kalian bisa menghabiskan waktu berapa banyak sih buat nonton YouTube, bener nggak? Kalian pasti nonton YouTube itu setiap hari pasti ada. Kalian nonton YouTube, entah itu nonton bola, entah itu nonton berita atau apapun, semua bisa kalian nonton secara digital, secara di smartphone kalian kayak gitu. Jadi harusnya sih pasarnya si iOS ini nanti ketika sudah muncul di mainnet, itu harusnya sih bisa juga besar seperti YouTube. Atau mungkin bisa jadi ini the next-nya YouTube kayak gitu di dunia blockchain. Oke, paling gitu aja review tentang project iOS ini, supaya bukan supaya ya, sorry. Semoga bisa membantu kalian menemukan project-project hidden gem lainnya. Tapi baik lagi, do your own research, karena ini project kan belum diluncurkan, dan jadi kita belum tahu nih apakah benar-benar bisa berhasil atau enggak. Jadi tetap Dior, kalian harus tahu namanya risk management. Ya paling gitu aja sih. Kalau kalian ada saran, komentar, pertanyaan, silakan tuliskan di kolom di bawah. Oke? Kalau kalian suka videonya silahkan di like, kalau nggak suka silahkan di dislike. Kita ketemu lagi di next video, sampai jumpa dan terima kasih. Bye bye.